Film 10. Mengapa anjing Anda menganggap Anda lebih cantik daripada diri Anda sendiri? Mata yang tak pernah belajar untuk menghakimi Anda. Bab 1. Anjing Anda tidak pernah bercermin, tapi ia selalu memandangi Anda. Bayangkan ini, Anda terbangun, melangkah ke kamar mandi. Hal pertama yang Anda lakukan adalah bercermin. Mungkin Anda tersenyum, mungkin juga tidak. Mungkin, Anda menyadari adanya lingkaran hitam di bawah mata, kerutan yang tak ada beberapa tahun lalu. Atau rambut yang sulit diatur. Anda menghela napas, aku terlihat buruk hari ini. Kini bayangkan anjing Anda memperhatikan seluruh adegan ini. Ia memiringkan kepalanya. Benar-benar, bingung. Buruk dibandingkan dengan apa? Ada sebuah pertanyaan aneh. Pernahkah Anda melihat anjing menatap cermin dan merasa cemas akan penampilannya? Saya pun belum pernah. Anjing tentu menyadari adanya bayangan. Ada yang menggonggonginya, ada yang mengabaikannya. Beberapa merasa anjing misterius di balik kaca itu tak patut diladeni. Tapi tak ada satupun yang berdiri di sana sambil berpikir, seandainya telingaku lebih kecil. Aku harus menurunkan sedikit berat badan. Bulu Golden Retriever itu lebih berkilau dariku. Pikiran-pikiran itu milik manusia, bukan anjing. Para ilmuwan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun meneliti apakah anjing mengenali diri mereka di depan cermin. Tidak seperti kera besar atau lumba-lumba. Sebagian besar anjing tidak mengandalkan penglihatan sebagai cara utama untuk mengenali diri mereka. Dunia mereka dibangun di atas aroma. Bagi seekor anjing, cermin bukanlah sesuatu yang sangat menarik. Ia bisa melihat sebuah bayangan, tetapi ia tidak bisa mencium aroma anjing lain di sana. Bagi manusia, penampilan seringkali menjadi identitas diri. Bagi anjing, identitas selalu menjadi sesuatu yang jauh lebih mendalam. Pikirkan tentang bagaimana anjing Anda mengenali Anda. Bukan dari gaya rambut, bukan dari pakaian, bukan dari riasan, juga bukan dari usia Anda, melainkan aroma Anda, langkah kaki Anda, napas Anda, serta suara Anda. Bahkan sebelum Anda mengucapkan sepatah kata pun, ia mengenali detak jantung Anda. Para peneliti telah menunjukkan bahwa anjing dapat mengenali pemiliknya melalui berbagai isyarat sensorik, dan banyak yang bisa mengenali langkah kaki atau suara yang familiar dari jarak yang mengejutkan. Jauh sebelum kunci Anda menyentuh pintu depan. Anjing Anda sudah tahu, manusiaku sudah pulang. Inilah sesuatu yang selalu membuat saya takjub. Bayangkan Anda pulang ke rumah mengenakan kacamata hitam, topi bisbol, dan mantel musim dingin yang tebal. Bahkan mungkin Anda telah mengubah gaya rambut Anda. Tetangga Anda mungkin akan ragu sejenak untuk mengenali Anda. Rekan kerja Anda bahkan hampir tidak mengenali anjing Anda. Ia langsung berlari menghampiri Anda tanpa keraguan sedikit pun. Disitulah Anda. Bukan karena pakaian yang menarik, bukan pula karena Anda telah berubah. Hanya karena Anda adalah rumah. Manusia menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengubah penampilan luar. Pakaian baru, gaya rambut baru, rutinitas perawatan kulit baru. Tidak ada yang salah dengan itu. Merawat diri sendiri adalah hal yang indah. Namun terkadang, perlahan kita mulai percaya bahwa cinta bergantung pada penampilan. Namun, anjing tidak pernah menyepakati aturan itu. Ada sebuah pemikiran yang lucu. Bayangkan jika anjing memiliki majalah mode. Tren terhangat musim gugur ini. Bola tenis klasik berlumur lumpur. Serta aksi berguling penuh semangat di rumput hijau segar masih terus mendominasi musim ini. Sejujurnya, industri mode akan runtuh dalam waktu seminggu. Sekarang, mari kita pikirkan sesuatu yang lebih mendalam. Mengapa manusia menjadi begitu cemas dengan penampilan? Sebagian karena otak kita berevolusi untuk mengenali wajah, ekspresi, perubahan, dan sinyal sosial. Selama ribuan tahun, pengamatan tersebut membantu kita bertahan hidup dalam kelompok. Namun seiring berjalannya waktu, pengamatan tersebut perlahan berubah menjadi perbandingan. Berubah menjadi penilaian, dan penilaian itu, lambat laun, berubah menjadi penderitaan. Anjing melewatkan seluruh proses itu. Pernahkah Anda menangis di depan anjing Anda? Bukan tangisan yang dramatis, jenis tangisan yang sunyi, jenis yang tidak ingin Anda tunjukkan pada siapapun. Anda duduk di sofa, bahu Anda terasa berat. Napas Anda pun berubah. Lalu, tiba-tiba Anda merasakan sesuatu yang hangat menyentuh tangan Anda. Sebuah hidung, telapak kaki, tubuh tenang yang bersandar pada Anda. Anjing Anda tidak peduli apakah maskara Anda luntur. Apakah rambut Anda terlihat sempurna? Atau apakah berat badan Anda bertambah? Ia merespon sesuatu yang jauh lebih dalam, emosi, koneksi, dan kehadiran. Para ilmuwan menemukan bahwa banyak anjing menjadi sensitif terhadap perubahan manusia. Baik dalam ekspresi emosional maupun nada vokal. Mereka tidak selalu mengerti mengapa kita sedih.
Tetapi mereka sering menyadari bahwa kita memang sedang bersedih. Beberapa anjing mendekat dengan lembut. Beberapa berbaring diam di dekat kita. Beberapa menyandarkan kepala mereka di pangkuan kita. Tak ada yang mengajarinya, ikatan batin itulah yang membentuknya. Mungkin, itulah sebabnya anjing melihat keindahan yang tak bisa ditangkap oleh cermin. Cermin menunjukkan rupa luar. Anjing melihat ke dalam jiwa. Dan jika itu benar, maka mungkin selama ini kita telah mengajukan pertanyaan yang salah. Bukannya bertanya, bagaimana penampilanku? Mungkin kita harus bertanya, bagaimana kehadiranku menyentuh perasaan orang lain? Sebab, itulah pertanyaan yang sesungguhnya. Anjing Anda telah memberikan jawabannya setiap hari. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Anjing tidak sekadar mengabaikan penampilan kita. Mereka terus mencintai kita meskipun kita berubah dari tahun ke tahun. Tanpa pernah meminta kita untuk kembali menjadi diri kita yang dulu. Bab 2. Anjing Anda masih melihat sosok yang telah Anda lupakan. Bayangkan saat Anda membuka album foto lama keluarga. Anda menemukan sebuah foto dari 20 tahun yang lalu. Anda pun tersenyum. Lalu seketika itu juga, muncul pikiran lain. Aku terlihat jauh lebih muda dulu. Manusia selalu melakukan hal ini. Kita tidak sekadar mengingat masa lalu. Kita membandingkan diri kita dengan masa lalu itu. Sekarang, bayangkan jika Anda menunjukkan foto yang sama kepada anjing Anda. Tahukah Anda apa yang mungkin akan dilakukan anjing Anda? Mengendusnya, menatap Anda, lalu mengibaskan ekornya. Karena, bagi anjing Anda, sosok penting dalam foto itu sedang duduk tepat di sampingnya. Anjing tampaknya tidak tertarik membanding-bandingkan versi diri Anda. Anda yang muda, Anda yang menua, Anda yang sukses, atau Anda yang sedang berjuang. Bagi anjing Anda, semuanya adalah orang yang sama, suara yang sama, tawa yang sama. Aroma familiar yang sama, detak jantung yang sama, yang ia percayai bertahun-tahun lalu. Inilah sesuatu yang indah. Para ilmuwan telah menemukan bahwa anjing dapat terus mengenali orang yang familiar bahkan setelah perubahan fisik yang signifikan. Perubahan jenggot, uban, perubahan berat badan, atau pakaian baru. Meski terpisah bertahun-tahun dan penampilan berubah, hubungan tetap abadi. Hal itu mengungkapkan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Anjing tidak merekam kita layaknya kamera. Mereka mengingat kita dengan hati. Pikirkan tentang kursi favorit anjing Anda. Mungkin sudah tua. Mungkin kainnya sudah usang. Mungkin salah satu sandarannya sudah sedikit digigiti. Anda mungkin melihatnya dan berpikir, kita harus mengganti ini. Namun anjing Anda melihatnya dan berpikir, ini aroma rumah. Anjing tidak jatuh cinta pada kesempurnaan. Mereka jatuh cinta pada keakraban. Ada pelajaran tersirat yang tersembunyi di sana. Manusia sering percaya cinta tumbuh karena seseorang menjadi lebih memukau. Anjing diam-diam membuktikan hal yang berbeda. Cinta tumbuh karena seseorang menjadi semakin familiar. Semakin terpercaya, lebih aman, dan lebih terasa seperti rumah. Izinkan saya berbagi satu pengamatan kecil favorit saya. Pasangan lansia seringkali mulai terlihat mirip. Bukan secara fisik, melainkan secara emosional. Mereka saling menyambung kalimat satu sama lain, berjalan seirama, tersenyum di saat yang sama. Hal serupa terjadi antara anjing dan manusia. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama, dan Anda mulai saling memahami tanpa perlu kata-kata. Tatapan sekilas, sebuah hela napas, bunyi langkah kaki di lorong. Gerakan tali kekang sebelum berjalan-jalan. Seluruh percakapan terjalin tanpa bicara. Ada satu hal yang selalu membuatku tertawa. Setiap saat. Pernahkah Anda menyadari betapa senangnya anjing saat kita memakai sepatu keluar rumah? Bukan sembarang sepatu, melainkan sepatu itu. Tampaknya, di setiap rumah setidaknya ada sepasang alas kaki ajaib yang mampu mengundang petualangan. Para ilmuwan belum memberi nama resmi untuk fenomena ini. Aku mengusulkan agar kita menyebutnya sepatu jalan-jalan yang sakral. Setiap labrador di dunia ini sudah sangat paham konsep tersebut. Hidup mengubah kita semua. Anak-anak beranjak dewasa, orang tua menua, rumah pun berubah, pekerjaan berganti, dan wajah kita perlahan berubah. Suatu hari kau akan bercermin dan hampir tak mengenali dirimu yang dulu. Namun, jika anjingmu masih berada di sisimu, semua itu tak lagi penting karena setiap pagi, ia tetap melihat orang yang sama yang dulu mengajarinya. Seperti apa rasanya kasih sayang dan keamanan. Mungkin, itulah sebabnya anjing tidak memusingkan soal kecantikan. Mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih baik, sebuah pengenalan jiwa. Bukan kau masih terlihat sama, melainkan kau tetaplah dirimu. Dan mungkin, itulah pujian yang paling indah yang bisa diberikan oleh satu makhluk hidup kepada sesamanya. Maka besok pagi, saat Anda berdiri di depan cermin,
Sebelum Anda mengkritik diri sendiri, sebelum Anda menyadari celah lainnya, ajukan satu pertanyaan pada diri sendiri. Apa yang akan dikatakan anjing saya? Bukan kerutan, bukan uban, bukan pula mata yang lelah. Hanya manusia favoritnya yang menanti untuk memulai hari biasa lainnya. Bersama-sama. Dan, mungkin melalui mata anjing Anda. Manusia biasa itu sebenarnya selalu terlihat indah di mata seekor anjing. Film 10, mengapa anjing Anda menganggap Anda jauh lebih indah dari yang Anda pikirkan? Bab 3, wajah yang membuat anjing Anda jatuh cinta setiap hari. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Pernahkah Anda tersenyum tanpa Anda sadari? Bukan senyum yang Anda buat untuk foto. Bukan senyum sopan yang Anda berikan pada orang asing. Maksud saya, senyum yang tulus, yang muncul saat anjing Anda tiba-tiba berlari ke arah Anda membawa mainan. Yang ukurannya terlalu besar untuk mulutnya. Atau saat ia berguling telentang dengan penuh rasa percaya. Menanti usapan perut yang paling berarti di dunia. Senyum-senyum itu berbeda. Dan anjing Anda memperhatikan setiap detilnya. Para ilmuwan telah menemukan sesuatu yang menakjubkan. Anjing tidak sekadar mengenali wajah manusia. Mereka menjadi sangat ahli dalam membaca. Ekspresi kita, wajah yang santai, wajah yang cemas, wajah yang gembira, wajah yang marah, bahkan perubahan samar di sekitar mata. Jauh sebelum Anda berucap, anjing Anda telah mulai membaca situasinya. Hari ini hari yang bahagia. Ada yang terasa berbeda. Mungkin manusiaku sedang membutuhkanku. Ada satu hal yang lucu. Pernahkah Anda mencoba menyembunyikan emosi dari anjing Anda? Anda duduk di sofa sambil berpura-pura semuanya baik-baik saja. Senyum Anda tampak meyakinkan, setidaknya bagi manusia lain. Lalu, anjing Anda perlahan menghampiri, meletakkan kepalanya di pangkuan Anda dan menatap mata Anda dalam diam. Hampir seolah berkata, usaha yang bagus, tapi aku tahu. Namun saya tahu, anjing memiliki kemampuan luar biasa untuk menyadari perubahan. Kita seringkali mengabaikan diri kita sendiri. Terkadang mereka mengenali kesedihan kita bahkan sebelum kita sendiri menyadarinya. Para peneliti menemukan bahwa banyak anjing dapat membedakan antara ekspresi wajah bahagia dan marah. Beberapa bahkan merespon secara berbeda tergantung pada emosi yang mereka lihat. Wajah tersenyum seringkali membangkitkan rasa ingin tahu. Wajah marah dapat menimbulkan keraguan. Wajah ketakutan dapat membuat sebagian anjing lebih waspada. Pikirkanlah hal itu, setiap harinya. Anjing Anda membaca wajah Anda layaknya sebuah buku. Bukan untuk menghakimi Anda, melainkan untuk memahami Anda. Kini, bayangkan hidup dari sudut pandang anjing Anda. Setiap pagi, wajah paling berarti di dunia pun muncul. Terkadang mengantuk, terkadang berantakan. Terkadang stres, terkadang tertawa. Namun tetaplah wajah Anda. Melewati ribuan pagi, wajah itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bukan karena kesempurnaannya, melainkan karena ia bermakna rasa aman, makanan, petualangan, kenyamanan, dan rumah. Inilah salah satu pengamatan kecil favorit saya. Saat pemilik pulang setelah hari yang melelahkan. Banyak anjing tidak langsung menghampiri tas belanja, barang belanjaan, atau koper. Mereka langsung menuju ke wajah Anda. Mereka melompat cukup tinggi demi mencapai mata Anda. Ada yang menjilat dagu Anda, ada yang mengendus manja pipi Anda, ada yang hanya menatap, seolah ingin berkata, akhirnya, ini dia Anda, bukan potongan rambut yang bagus, bukan Anda terlihat lebih muda hari ini, melainkan hanya, inilah diri Anda. Sekarang, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Kapan terakhir kali seseorang memandang wajah Anda tanpa menghakimi? Tanpa membanding-bandingkannya, tanpa menuntut apapun darinya? Anjing melakukannya. Setiap hari. Mungkin itulah sebabnya banyak orang berkata. Mereka merasa diterima apa adanya saat bersama anjing mereka. Bukan sekadar dikagumi, tapi diterima. Ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Kekaguman bergantung pada pencapaian. Penerimaan bergantung pada kasih sayang. Inilah sesuatu yang selalu membuat saya tersenyum. Bayangkan jika anjing bekerja di dunia mode. Setiap pelanggan masuk dengan mengenakan pakaian mahal, sepatu desainer, dan jam tangan mewah. Anjing itu berjalan, melewati mereka semua dan duduk di samping orang yang membawa separuh roti lapis. Beberapa prioritas tidak akan pernah berubah. Namun di balik humor tersebut, ada sesuatu yang sangat mengharukan. Anjing mengajari kita untuk mengenali jati diri seseorang, bukan sekadar penampilannya. Wajah menjadi bermakna karena kehidupan yang dijalani di baliknya. Setiap tawa, setiap dongeng sebelum tidur, setiap langkah jalan kaki, setiap malam yang tenang, setiap tetes air mata, setiap waktu yang dilalui. Anjing Anda melihat semuanya,
bukan sebagai bagian yang terpisah, melainkan sebagai satu sosok, satu jiwa yang akrab. Mungkin, itulah alasan anjing Anda tetap menganggap Anda cantik. Bahkan di hari-hari saat Anda sendiri tidak mempercayainya. Namun, ada satu pelajaran terakhir, pelajaran yang paling mendalam. Ini bukan tentang kecantikan. Ini tentang apa yang tersisa setelah kecantikan itu berubah. Dan setiap anjing sudah mengetahui jawabannya. Bab 4, suatu hari nanti, anjing Anda tidak akan mengingat wajah Anda. Tepat sekali. Bayangkan ini, bertahun-tahun telah berlalu. Anjing Anda kini sudah tua. Anak anjing yang lincah itu kini telah menjadi sahabat lama yang lembut. Moncongnya kini telah memutih. Pendengarannya tak lagi setajam dulu. Matanya pun mulai menyuram. Dokter hewan menjelaskan dengan lembut bahwa penglihatannya tak lagi seperti dulu. Anda mengangguk, mencoba untuk tidak memikirkan apa artinya itu. Lalu suatu sore, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Anda melangkah masuk ruangan dengan diam-diam. Anjing Anda tidak segera mendongak, sesaat saja. Hati Anda mencelus. Apakah anjingku masih mengenaliku? Lalu hidungnya mulai mengendus. Satu napas dalam, telinganya terangkat. Ekornya mulai bergoyang, awalnya perlahan, lalu semakin cepat. Ia berjalan ke arah Anda tanpa ragu. Langsung ke dalam pelukan Anda. Anjing mengajari kita sesuatu yang luar biasa di saat-saat seperti ini. Saat penglihatan memudar, cinta tidak. Dan karena anjing Anda tidak pernah mencintai Anda hanya dengan matanya. Ia mencintai Anda dengan segala indera lainnya, aroma Anda, suara Anda, langkah kaki Anda, napas Anda, dan ritme kehidupan yang kalian lalui bersama. Kenangan itu tidak akan sirna saat penglihatan mulai meredup. Ilmuwan tahu bahwa anjing yang menua seringkali lebih mengandalkan penciuman dan pendengaran seiring berubahnya penglihatan mereka. Dan apa yang mereka cari terlebih dahulu? Orang-orang yang mereka cintai, bukan karena mereka selalu bisa melihatnya, tapi karena mereka sudah sangat mengenalnya. Luar dalam, ada sesuatu yang terasa puitis tentang hal itu. Manusia sering menghabiskan hidup, berharap orang lain mengingat wajah kita. Anjing menghabiskan hidupnya mengingat siapa yang membuat mereka merasa aman. Mungkin, itulah kenangan yang paling berarti. Ingatlah kembali setiap film yang telah kita lewati, bersama. Kita telah berbicara tentang kepercayaan, penantian, pengampunan, perbandingan, hari esok, dan keindahan. Di balik setiap cerita, ada satu kebenaran yang hening. Anjing tidak pernah mencintai versi diri kita, yang kita coba tunjukkan kepada dunia. Mereka mencintai versi diri kita yang terwujud tanpa sengaja saat tidak ada orang lain yang melihat. Versi yang lelah, versi yang konyol, versi yang menangis, versi yang tertawa, versi yang biasa saja. Itulah sosok manusia yang mereka pilih berulang kali sepanjang hidup mereka. Saya pernah mendengar seorang dokter hewan, Eren Aryan, menyampaikan sesuatu yang indah kepada sebuah keluarga. Dia berkata, anjing Anda telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengingat Anda, bukan penampilan Anda, melainkan diri Anda, suara langkah kaki Anda di tangga. Cara Anda tertawa sebelum membuka lemari es. Siulan kecil yang bahkan tidak Anda sadari saat memasak. Bagaimana detak jantung Anda melambat saat Anda berdua tertidur di sofa. Bayangkan mencintai seseorang dengan begitu utuh hingga Anda merekam melodi keberadaannya. Itulah yang dilakukan anjing setiap hari. Sekarang, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Kelak, saat Anda mengenang kembali anjing Anda, apa yang paling Anda harap akan ia ingat? Hadiah-hadiah mahal, halaman belakang yang luas, pelatihan yang sempurna, atau sore hari saat Anda duduk bersama dalam keheningan? Pagi hari saat Anda saling menyapa, atau malam hari saat Anda berbisik, "Selamat malam, sobat." Saya rasa saya tahu jawabannya, karena anjing Anda pun sudah melakukannya. Suatu hari nanti, akan tiba pagi di mana anjing Anda melihat Anda dan mendapati wajah yang sedikit lebih tua dari sebelumnya. Itu tidak akan menjadi masalah. Suatu hari, rambut Anda akan mulai memutih. Tidak masalah jika suatu hari nanti, tangan Anda mulai berkerut. Itu tidak masalah karena anjing Anda tidak pernah mencari versi diri Anda yang lebih muda, melainkan hanya mencari Anda. Mungkin, itulah pujian terindah yang bisa diberikan oleh satu makhluk hidup kepada makhluk lainnya. Bukan, kau akan selalu terlihat cantik, melainkan, kau akan selalu menjadi dirimu. Dan entah bagaimana, hal itu jauh lebih menenangkan. Jadi besok pagi, sebelum Anda mengkritik bayangan di cermin Anda, ingatlah sesuatu. Ada seseorang di rumah Anda yang tidak pernah sekalipun meragukan keberhargaan Anda.
Tidak pernah sekalipun membandingkan penampilan Anda. Tidak pernah sekalipun meminta Anda menjadi orang lain. Sosok yang cintanya selalu terasa begitu sederhana dan murni. Anjing Anda, mungkin hanya untuk sejenak. Pinjamlah mata anjing Anda, dan lihatlah diri Anda sendiri. Seperti cara sahabat terbaik Anda memandang Anda selama ini. Anda mungkin akan menyadari bahwa diri Anda sudah lebih dari cukup selama ini. Terima kasih telah menempuh perjalanan ini bersama kami. Jika kisah hari ini mengingatkan Anda untuk bersikap lebih baik kepada sosok di balik cermin itu, maka mungkin anjing Anda telah memberi kita satu pelajaran berharga lagi. Sampai jumpa lagi, bersikaplah lembut pada diri Anda sendiri, karena di suatu tempat yang tak jauh dari Anda, ada ekor yang terus bergoyang, yang tetap percaya bahwa Anda adalah sosok terindah di dunia. Mereka menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba memahami kita. Mungkin, sekarang tibalah giliran kita. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga ini bersama kami. Jika kisah-kisah ini membantu Anda lebih memahami anjing Anda dan mengingatkan Anda untuk menghargai momen-momen sederhana yang masih Anda lalui bersama, kami akan merasa terhormat jika Anda tetap bersama kami. Sampai jumpa di lain waktu.